salah lagi. Enggak, kamu tuh kayak kelinci kalau gerak gini. Orang mau buka mesti... Itu tangannya antusias banget, Mas. Antusias apa kayak orang mau dicabut nyawanya aja. Oh, lu udah pengalaman. Bukan pengalaman, tahu. ya orang gerakan tuh gini nih. Mas, lu gerakan di bagus-bagusin tetap aja kagak menunjang. Lah kagak punya gimana, orang yang penting itu ya sederhana tapi berkualitas dong, Pak. Baik, sebelum saya membacakan tema pada malam hari ini ya, Ola, sangat luar biasa, Ola. Iya. Kamu bener-bener gila nih. Mas, tapi aku mau nanya ini Pepi pakai apaan ya, Mas? Keren banget. Kalau Ini, kayak gini kalau itu kostum mesti ini apa di mana-mana kalau kayak gini mesti badut, ya kan? Yang sebelah kanan dari mana? Dari Bogor ya. Salam hormat untuk keluarga besar di Katulampa ya. Bendungan Katulampa ya, luar biasa, baik banget ya. Selalu memberikan air terus kepada kita, air karena sumber kehidupan ya. Dari Bogor kan? Iya. Salam hormat buat keluarga besar Gemblong Ibu Juju. Itu siapa? Ada pengusaha gemblong, Mas. Nah, contoh gemblongnya udah ada di sini ya. Nah, contoh gemblongnya. Oke, Pepi, kita sapa yang samping kiri kan luar biasa. Ini kelihatannya dari jauh nih, New York nih. New York mana? New Yorkarto hati nih. Yogyakarta, Mas. Ini yang warna biru nih. Dari mana? Subhanallah. Subhanallah, luar biasa, luar biasa. Ini pasti udah khatam Al-Quran semua ya. Sama dengan anak saya, alhamdulillah anak saya udah kelas 2 SMP tapi udah khatam 2 kali. Oke. Istri saya tercinta udah 6 kali, apalagi suaminya. Berapa kali, Mas? Berapa kali lu? Mas, tuh. Lah ya anaknya aja 2 kali, istri 6 kali, apalagi suaminya. Berapa kali? Tanya sama istri saya. Oke, Ola, kita sapa yang hijau-hijau sangat luar biasa. Oh, Hijau hijau-hijau. lambang kesuburan, penghijauan, luar Waduh, biasa. walaupun sedikit tapi kayaknya suara Loh, paling... walaupun sedikit tapi sedikit. Enggak, ini suaranya pasti keras-keras lah, Mas. Saya Oke, jamin pastinya. Gitu ya. Oke, yang tengah dari mana? Lampung. Luar biasa ya, ada Iya. Lampung Timur, Lampung Tengah, ya. Ini keluarga besar Gajah Lampung. Yang kiri dari mana? Luar biasa. Saya doakan penerbangan makin maju ya, mudah-mudahan semua ini punya pesawat pribadi ya. Amin. Ini teman-teman saya kalau kemana-mana selalu naik pesawat telepon, luar biasa. Yang abu-abu dari mana? Yang kanan dari mana? Ini anak-anak keluarga besar pengusaha apel, luar biasa. Ini contoh apel yang berkualitas. Mas, mesti bisa ngebedain. Apa, Beb? Mana apel, mana kesemek. Luar biasa. Yang depan dari mana yang cantik-cantik nih? Dari mana, Mas? Dari mana? Meja. Mana lagi nih? Wah, ini. Ya. Ini walaupun kaum minoritas ya. Rezekinya juga masih minoritas ya. Tapi perlu disapa. Dari mana? Luar biasa. Luar biasa baunya. Ngiming-ngiming. Oh, yes. Ngomong-ngomong, Pep, Ngomong. kamu percaya nggak nih sama kalau setiap orang tuh ada kodamnya, Pep? Mas, kamu tahu saya berpakaian seperti ini? Kamu tahu nggak kenapa alasan Dari Pepi tadi aku udah tahu kamu kayak gini. Iya, alasannya kenapa, Mas? Ya, apa kenapa? Karena emang sudah tidak ada lagi kostum, Mas. Tahu Ola mungkin kodam itu tiap orang atau tiap Kodam. apa? Kodam tuh kalau lagi hamil terus pengen apa tuh ya? Idam. 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 Apa sih biasa kodam juga. tuh? Apa sih kodam? Kodam tuh apa? Itu ada istilahnya tuh itu, Mas. Hodam tuh Ya, pemirsa kalau ingin tahu lebih dalam tentang kodam, yuk kita lihat cuplikannya di plasma.
Pemirsa, tahukah Anda mengenai kodam? Dalam bahasa Arab, kodam berarti pembantu, penjaga, atau pengawal yang mengikuti seorang majikan. Dalam konteks spiritual, kodam diartikan sebagai makhluk gaib yang selalu mengikuti manusia atau benda pusaka yang mempunyai sifat magis. Biasanya, kodam memberi energi yang membuat seseorang menjadi beruntung atau mampu melakukan hal di luar batas kewajaran. Kodam itu keilmuan, ya. Ada 3. 1, dia mempelajari ilmu dan akhirnya ilmu itu jadi kodam. Kedua, kodam dari leluhur, mungkin ayahnya, kakeknya, bahkan leluhur-leluhurnya dulu. Ketika mereka bertapa dan akhirnya kodam itu bisa turun ke seseorang. Dan yang ketiga, dia lewat puasa, lewat ritual, lewat zikir dan sebagainya. Itu pun akhirnya bisa jadi kodam. Semua orang insya Allah punya kodam. Tergantung dari dia mempunyai dimensi apa, mungkin bisa bagus atau bisa jahat, tergantung dari kodam yang ikut. Aura pun bisa digambarkan lewat lukisan, termasuk kodam itu sendiri. Jadi tidak aneh ketika saya melukis sosok-sosok astral yang ada di sekeliling kita. Nah pemirsa, ingin tahu lebih dalam tentang kodam? Seperti apakah rupa kodam dari para bintang tamu kita? Sesaat lagi di Bukan Empat Mata. Oh, ya. Itu kesimpulannya ada yang ngikut gitu masih kepada diri kita gitu Mas. Iya betul Mas. Seperti kita lah, Mas Tukul kan selalu diikuti sama kita ya. Iya. Kodam Mas Tukul kan. Pamit-pamit loh, untung dia. Kok gitu sih Pepe, gimana pun juga Gua baik ngikutinnya loh, karena Mas Tukul. kepepet aja. Kamu lah aku seneng loh ya, kayak ubin bentuknya. Pemirsa, tema kita pada malam hari temanya ada Guardian Angel. Guardian Angel. Ini diinggriskan ya, Artinya mungkin di apa? Indonesia kan tuh kodam itu ya. Artinya apa? Ya itu tadi Guardian Angel. Itu ada 2 suku kata. Guardian Angel itu ya ini. Iya apa? Malaikat. Malaikat. Ya, udah jangan kasih tahu. Coba yang guardian apaan? Nah, tanya sama yang bikin sendiri. Yang ngasih contekan nggak datang ya? Pemirsa. Apa pemirsa? Bintang tamu saya yang pertama adalah seorang model cantik sekali. Ia percaya bahwa ada malaikat yang selalu mengikuti kemanapun ia melangkah. Penasaran siapakah dia? Please welcome Manohara. Rasa hati berisi untuk melepas Oke, masih di Bukan Empat. Masih semangat? Mana suaranya? Penontonnya nilainya 100 semuanya. Yang di rumah maupun studio. Kembali ke laptop. Good evening Manohara, apa kabarnya nih dirimu nih? Alhamdulillah baik, thank you. Subhanallah. Nanti ya Mas. Bukan hanya cantik, smart, brain dan behavior. Oh. Seperti Ola juga, Ola juga. Ini juga 3B ini. Apa itu? Bau badan banget. Untuk Manohara, ngomongin tema kita Guardian Angel nih. Yep. Kabarnya dirimu mempunyai indera keenam. Dirimu percaya nggak sih kalau kita selalu ada yang menjaganya? Monggo. Ya, I think kita semua pasti ada yang dijaga. Soalnya ya, kalau pribadi sih Mano agamanya Islam ya. Jadi Mano percaya kita pasti kalau kita mendekatkan diri kita kepada Allah, pasti insya Allah akan dijaga. Luar. Ini agamanya Islam, terus dia yakin bahwa nanti kalau percaya pada Allah ada yang menjaganya, kayak menjalankan rukun iman juga. Balik ke laptop. Kalau ada, memang sosoknya seperti apa sih, monggo? Kalau sosok yang seperti apa sih, jujur Mano nggak tahu ya. Tapi yang pasti I have faith yang kuat banget dan kepercayaan yang kuat
kepada Allah. Dan I know kalau apapun yang diberikan oleh Allah, I appreciate itu. Meskipun itu sebuah cobaan, tapi kan di balik cobaan itu pasti ada yang lebih baik. Amazing. Luar biasa. Ini baru berpikir modern. Sorry, ini aku ngomong yang modern ya. Ini luar biasa. Kalau ini pikirannya gimana, Mas? Oh iya, saya nggak mau ngomong. Nanti tersinggung lagi, nggak enak ya. Ini memang luar biasa. Jadi, kalau malaikat itu ada. Nah, malaikat, tanda-tanda malaikat itu sifat-sifatnya tidak pernah janji, tidak pernah memberi obral, tapi tiba-tiba langsung menolong orang yang membutuhkan. Kembali ke laptop. Dengan memiliki indera keenam, dirimu pasti sering melihat hal-hal gaib. 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 Di sekitarmu. Ini Dengar-dengar dirimu pernah dikejutkan dengan kedatangan sosok nenek-nenek yang tiba-tiba ada di samping meja komputermu nih. Gimana sih ceritanya? Iya, ini kebetulan pagi banget ya setelah syuting, jadi nggak tahu gara-gara kecapean atau apa, tapi lagi on my laptop malam-malam, jadi I was on my laptop, terus ada bayang gitu, Mano pikir mama, jadi I'm like, what mom gitu kan, pikir mau dikagetin. Pas lihat sekilas atau bukan, tapi cepet banget langsung hilang. So I don't know whether memang ada atau gara-gara kecapean habis syuting atau apa, tapi serem sih yang pasti. Kalau boleh tahu berpakaiannya seperti apa? Kalau clothing wise nggak tahu, soalnya memang cepet banget ya, tapi yang pasti was kayak ibu-ibu yang tua sih. Aroma-aroma membekasnya atau tiba-tiba itu ada aroma apa atau tidak ada aroma apa? Ya, fortunately sih nggak ada aroma-aroma, tapi yang bikin lebih spooky lagi setelah kejadian itu nggak lama kemudian ada temen yang ke rumah yang sebelum Mano sempat cerita melihat hal yang sama gitu, so agak scary sih. Enggak. Kok kayaknya- Kadang-kadang Hah? apa ya, ada satu kejadian memang di luar nalar ya Mas ya. Kadang tidak bisa diterima oleh akal sehat. Tapi percayalah bahwa goib itu ada. Nah ini aku berhadapan juga langsung. Saya percaya, makanya saya percaya. gua tadi serius serius Nyong, serius. Ya kan? Setan tuh sensitif orang. Balik ke lab. Setan tuh sensitif, tandanya mulutnya lancip. Kamu ngerti lucunya di mana coba? Oh, nggak ngerti lucunya, ketawamu nggak enak. Itu apa tuh? Kembali ke lab. Dirimu merasa mempunyai guardian angel atau malaikat penjaga yang membuat dirimu selalu beruntung. Kapan sih saya dirimu merasa dalam keadaan sangat beruntung nih? Monggo, silakan. Ya kalau my guardian angel sih Mano percaya sekali lagi yang di atas aja ya, Allah aja. Yang penting kita ya we put ourselves dekat lah dengan Allah dengan cara sholat yang rajin dan berdoa, dan saat berdoa itu kita jangan takut untuk benar-benar meminta gitu, because kalau dari mana sih yakin that God is listening. So ya sih guardian angelnya yang di atas aja. Kalau ngomong-ngomong soal beruntung, alhamdulillah Mano merasa beruntung every day of my life gitu, setiap hari. Soalnya sekali lagi meskipun apa ya, ada hal yang negatif yang datang, mau sejelek apapun, kita harus yakin bahwa it's there for a reason, dan kita pasti at the end of the day akan belajar dari itu. Subhanallah, luar biasa. Ini beruntung itu tiap hari beruntung. Kamu bangun tidur harus mengucapkan salam, mau tidur harus mengucapkan salam. Bersyukur bahwa kamu masih bisa melihat matahari, kamu masih bisa melihat duit recehan. Kamu pasti bisa melihat orang-orang yang ngasih kamu di jalan-jalan. Kamu tuh susah. Kembali ke lab. Ini luar biasa sekali. Saya sangat susah. Saya tuh kalau ngobrol sama Mano, seolah-olah saya ngobrol di rumah saya sendiri. Jadi di rumah saya juga ada Mano-Mano di sana. Mano apa? Mano perkutut. Kembali ke lab.
satu. Pemirsa, bintang tamu saya berikutnya adalah magician nyentrik yang gemar melakukan aksi ekstrim. Penasaran dengan penampilannya? Langsung aja kita sambut Mbak Gimbal. Selamat malam semuanya. Pada malam hari ini saya juga punya istimewa berada di sini. Saya minta 3 orang membantu saya. Mas, satu yang, ya boleh, satu lagi. Ya, kurang satu lagi. Ya, lagi. Oke, 3 orang yang besar-besar ini akan membantu saya. Tolong Mas, siapkan rantainya. Saya akan diikat dengan 2 orang-orang yang 3 orang di sini yang tubuh-tubuhnya besar. Saya akan berkenalan dulu dengan mereka. Mas, kita perlu kenalan dulu. Siapa Mas? Namanya Mas? Tony. Tangannya dulu dong. Mas Tony. Mas Tony dari mana Mas? Bang Mega. Bang Mega, tepuk tangan untuk Bang Mega. Dari mana Mas? Dari Jogja, UI Jogja. Jogja, wih, tepuk tangan dong. Wih, semangat. Mantap. Dari mana Mas? Mirham dari Unila. Tepuk tangan dong untuk temannya yang ini. Oke. Mas, permainannya sederhana. Anda bertiga boleh mengikat saya sekuat tenaga Anda. Jangan malu-malu. Bayangkan saya adalah orang yang Anda benci. Ikat saya. Oke, kita bermain. Oke, kita bermain. Mas Togol, izinkan saya bermain di tempat ini. Siap, boleh. Bayar. Biasa, saya sempat nggak bisa bernafas. Tapi untuk Indonesia dan untuk Trans 7 saya akan coba melepaskan. Dan ini adalah sesuatu usaha. Apapun keadaan Anda, halangan apapun, jangan menyerah. Berusahalah, pasti ada jalan keluar yang terbaik di sana. Saya Mbak Gimbal untuk Indonesia akan saya coba melakukannya. Udah, Mas. Amazing. Keep applause for Mbak Gimbal. Luar biasa. Kembali ke laptop. Good evening Mbak Gimbal, apa kabarnya ini Mbak? Atraksi tadi sangat luar biasa ini. Tepuk tangan untuk Mbak Gimbal. Setiap penampilan dirimu yang gimbal dan nyentrik mengingatkan kita pada sosok Limbat. Nah, apa tidak takut tuh disamakan dengan magician pendahulumu itu nih? Monggo. Saya rasa kalau untuk magic seluruh Indonesia tahu antara saya dengan beliau itu duluan mana. Saya main sulap sudah tahun 82. Sedangkan beliau kan 3 tahun ini aja. Jadi saya seperti ini sudah 15 tahun yang lalu. Jadi seperti itu. Kalau untuk masyarakat Jawa Timur pasti tahu siapa Mbak Gimbal gitu aja. Ngomongin tema kita Guardian Angel nih. Dirimu sering melakukan aksi ekstrim nih Mbah. Apa itu memerlukan bantuan penjaga gaibmu Mbah nih Mbah? Mbah. Gaibnya
kamu kayak monggo Mbak. Ini Pep. Apapun yang saya lakukan adalah murni trik ya. Murni trik suatu permainan di mana ini membutuhkan latihan yang rutin dan kontinu. Bila saya melakukan hal-hal yang luar biasa, kalau di tempat-tempat perguruan saya harus diundang, saya terpaksa harus seperti itu. Karena kadang-kadang ada orang yang nggak suka atau mencoba hal-hal yang, saya coba sih bagimbal sampai di mana. Tapi ketika saya bermain seperti tadi, itulah murni trik. Di sebuah permainan yang diperlukan adalah latihan dan cara melepaskan diri itu otot-otot dikendurkan dan sebagainya semacam itu. Dan terutama latihan pernapasan itu yang penting. Ada taktik dan cara tersendiri. Ya. Kembali ke laptop untuk Mbak Gimbal ini. Nah, memang sosok Kodam seperti apa sih yang menjaga Mbah Gimbal nih, monggo? Kalau untuk sosoknya saya sendiri masih nggak tahu ya. Karena apapun yang saya lakukan sebenarnya berusaha dari olah pernapasan aja gitu. Apalagi saya sebagai seorang guru di sebuah sekolah taman kanak-kanak, nggak mungkin saya harus berhubungan dengan berbau kodam-kodam seperti itu. Nggak matching. Sebentar, guru di taman kanak-kanak? Iya. Lah guru anak-anaknya kayak gini semua nih. Guru taman kanak-kanak. Subhanallah. Itu taman kanak-kanaknya ada sampai sekarang? Sampai sekarang saya ngajar di beberapa sekolahan TK di Surabaya dan semua orang tahu, ya inilah Mbah Gimbal. Justru kadang-kadang kalau mereka saya nggak datang ditunggu-tunggu. Nah ini yang tidak saya rubah, perform saya seperti ini. Saya tidak pakai sepatu sudah 15 tahun, jadi diundang Pak Gubernur atau menghadiri rapat-rapat di wali kota, ya seperti ini sampai sekarang. Tidak pakai sepatu. Jadi alamat apa adanya ya? Apa adanya aja. Boleh gitu nanya ya. nih Mas? Boleh. Kan dari sosok ini sampai tidak pertama nih yang tidak pakai sepatu itu ada maknanya nggak atau emang nggak ada sepatu di rumah Mbak? Nggak nanya kan nggak tahu yang kan? pasti pertama adalah ada unsur kesehatan ya. Pertama seperti itu, kemudian saya harus mencari sesuatu yang beda. Memang sih awal-awalnya ngajar ya sebagai guru TK tidak pakai alas kaki gimana ya, seperti itu. Tapi waktu saya berjalan membuktikan bahwa eksis saya seperti itu akhirnya diterima. Apalagi setiap saya ngajar ada hiburan sulap kecil-kecilan. Itu yang membuat anak-anak betah di rumah juga. Atau waktu saya ngajar ditunggu-tunggu gitu. Luar biasa. Jadi bukan harus berdasi rapi atau berdamai apa, tapi apa yang saya sajikan, apa yang saya berikan itu yang bisa diterima wali murid dan murid-murid saya yang masih kecil-kecil seperti itu. Ini saya ambil filosofinya. Boleh saya jadi gombal. Gombal itu elap. Itu bisa membersihkan daripada pakai baju, tapi begitu dilepas baju itu sudah nggak bisa apa-apa. Ya, wajar. Baju bagus, jabatan bagus, tapi kalau udah dilepas jabatannya, baju udah selesai. Tapi lap, gombal, bisa untuk membersihkan mukamu, bisa membersihkan hatimu, pikiranmu, jadi bisa bersih luar biasa. Kembali ke laptop. Saya masih penasaran Mas. Pernah ada yang, maaf ya Mas ya? Iya, kamu tak maafkan terus, bener. Pernah ada yang ini nggak Pak? Maksudnya kan seorang sosok guru kan harus terlihat gimana gitu. Pernah ada yang komplain nggak dari pihak orang tua atau ada mungkin murid yang melarikan diri gitu? Kalau murid yang baru masuk memang banyak yang nangis ya. Tapi ketika kita pendekatannya itu saya berusaha mencapai hati. Gitu. Bagaimana saya harus mencapai hati murid-murid saya dengan pertama ada hal-hal yang kosong saya tiba-tiba munculkan ada permen, ya, gitu loh. Dan itu saya berikan sebagai hadiah. Lama-lama dia suka gitu. Tuh dengerin Mas, anak lu sampai tahu kamu. Anak lu sampai sekarang kan ketemu lu, lari. Ini bagus. Walaupun sosoknya Gimbal, sosoknya nggak jelas, tapi dia bisa memberi suatu permen daripada kamu rapi bersih tapi ngambil permennya anak-anak itu. Lu itu. Balik ke untuk Mbak Gimbal. Salah satu atraksi Mbak Gimbal adalah bisa tidur di atas pedang. Hah? Tidur di atas pedang. Nah, lu bisa tidur di atas penderitaan orang lain. Oh, enggak seperti itu saya. Saya justru menyenangkan mereka supaya mereka bahagia, pasti aku lebih bahagia. Nah, apakah Mbak Gimbal itu punya ilmu kebal juga nih, monggo Mbak? Sekali lagi, apa yang saya mainkan adalah bentuk-bentuk olah pernapasan aja. Jadi, tapi
kalau saya ketemu benda-benda tajam, saya akan selalu coba. Saya kebal apa enggak? Ternyata kadang-kadang saya nggak terluka gitu loh dengan benda-benda. Mas, nancap nggak di dia? Mulut ini, Pep. Emang kamu anggap ini tusuk gigi apa? Enak aja. Untuk Mbak Gimbal. Tapi sebetulnya dirimu percaya nggak sih dengan sosok makhluk astral seperti itu? Bengkoang kamu tahu nggak? Saya rasa itu bukan saya aja yang berpendapat, semua orang pasti percaya itu. Pemirsa, bintang tamu saya selanjutnya ada sahabat karib saya yang telah lama bergelut di dunia supranatural. Bakat melukisnya kini akan ia tunjukkan dengan melukis makhluk astral yang selalu mengikuti bintang tamu saya. Penasaran? Kita sambut Mbah Bejo. Mana suaranya? Kembali ke laptop. Selamat malam Mbah Bejo, my brother nih. Apa kabarnya Mbah Bejo? Langsung saja nih. Sebagai orang yang ahli di dunia supranatural. Supranatural bisa supra. Kita sering mendengar guardian angel yang biasa disebut kodam. Betul nggak sih setiap orang memiliki pendamping gaibnya nih Mbah? Monggo Mbah. Menarik sekali nih Mas. Kalau masalah kodam, itu setiap manusia, bahkan barang hidup, mati aja bisa ada kodamnya. Seperti itu. Jadi saya sangat-sangat percaya dan sangat-sangat setuju sekali itu Mas. Karena apa? Dari lahir, itu kodam bukan aura ya Mas. Ini kodam. Jadi kodam itu siapapun yang lahir di dunia, itu pasti ada ada pendampingnya, seperti itu Mas. Dan bentuknya kodam itu seperti apa? Itu macam-macam. Jadi setiap manusia itu tidak mesti sama. Biarpun sama, karakternya pasti tidak sama. Misalnya apa Mbah? Yang mungkin yang pernah Mbah lihat itu ada berbentuk apa? Mungkin kalau ada yang mungkin sosok dari dari nenek moyangnya seperti itu Mas. Jadi ada yang sosok itu mungkin berupa hewan seperti itu. Wah, diomongin kamu. Telat gua. Telat. Mbak Bejo, maaf sebelum pertanyaan ini. Kalau Pepi ada ya Mbah? Mbah bisa lihat. Yang jelas tadi saya garis bawahi Mas, setiap manusia, itu punya pendamping. Emang ada berapa jenis kodam Simbah dan sifatnya seperti apa ya, Mbah? Kalau kodam itu pendamping ya Mas, kalau jangan disamakan dengan malaikat, beda jauh. Ya, pendamping itu sang pamomong dari kalau orang Jawa sedulur papat limo pancer. Nah seperti itu yang dinamakan kodam. Itu sendiri masih didampingin lagi dari unsur keluarga. Tadi titisan seperti itu Mas. Seperti itu. Kembali ke laptop. Nah tadi kan bintang tamu kita tidak tahu sosok yang mendampinginya. Kira-kira bisa dijelaskan nggak seperti apa sosok kodam dari Manohara, Mbah Gimbal, Ola dan Pepi nih Mbah. Monggo Mbah. Itu sifat ya Mas. Jadi saya di hari ini saya berada di sini. Itu siapa? Manohara. Ya, itu sekarang auranya biru, terus diselimuti dengan putih. Itu auranya sekarang. Karena apa? Itu akan semuanya siapa nggak pengen sih jabatan tangan siapapun lah yang jelas seperti itu. Itu nggak pengen dengan berdekatan dengan beliaunya. Luar biasa. Kalau dari Mbah Gimbal. Kalau Mbah Gimbal di hari ini bukan karena ini saya hitam, Mbah Gimbal hitam, siapapun yang ada di sini hitam itu enggak. Tapi hitam itu bukan karena jelek. Itu aura itu enggak. Hitam itu bukan jelek loh Mas. Jangan dikategorikan jelek. Hitam itu di saat itu bisa berubah-ubah. Jadi di saat ini mungkin banyak
aura yang keluar hitam. Karena apa? Dia sendiri mengeluarkan power itu loh Mas. Jadi seperti itu. Ya, betul. Kalau olah. Di saat ini, Apa Mas? di saat ini beliaunya ini di hari ini loh, di hari ini. Mungkin ada sesuatu yang kurang pas. Betul. Setuju. Di hari ini. Setuju. Jadi, ini auranya kurang ya, yang jelas. Aboting tumas lah ya. Banyak merahnya sih, saya lihat seperti itu. Luar biasa. Kamu merah kebiru-biruan. Kalau ini siapa nih? Gerobak keong ini cuma. Kasiannya. Biarin aja Mbak, baterainya habis diam sendiri Mbak. Saya melihat ini. Siapa ayo? Mas Pepe ini. Ayo. Ini smell ya. Itu wujudnya orange. Orange ya. Smellnya ini mengandung artinya bukan masalah di saat ini loh, di saat saya ada di sini. Ini beliau sendiri baru ada beban di hari ini. Wow. Kayaknya bukan hari ini, hari-hari tiap hari kayaknya beban. Bukan hari ini doang. Oh iya Mbah. Kembali ke laptop. Mbah, biasanya sifat kodam itu bisa membantu diri kita dari energi negatif atau orang-orang iseng kepada kita enggak Mbah? Yang jelas kalau kodam itu selalu mendampingi kita dengan suka dan duka. Jadi dikala duka, beliau akan muncul dengan sendirinya, dengan pikiran dan hati. Itu harus bisa menyatu, menyinkronkan. Itu jadinya akan positif Mas. Jadi sebenarnya kita jalan kemana, mau apa, itu sebenarnya sudah ada yang program gitu. Sudah ada yang program gitu Mas. Seperti itu. Sangat setuju sekali. Jadi tinggal yang menjalankan saja ya Mbak. Ya, betul luar biasa sekali. Saya sangat setuju. Jadi nggak usah dipaksakan. Jadi hati yang menguasai pikiran, jangan menguasai hati. Kalau antara pikiran dan hati bekerja sama, subhanallah luar biasa. Saraf ya pikiran itu 666, hati itu 6000. Jadi antara pikiran dan hati 6666, subhanallah. Balik ke laptop. Mbah Bejo kan adalah sosok seorang pelukis makhluk gaib. Sejauh ini kodamnya siapa sih yang memiliki rupa yang sangat indah Mbah? Kalau semuanya baik Mas, tinggal yang nyikapi dirinya itu masing-masing. Terus ada keseimbangan antara lahir dan batin kita. Itu seperti itu Mas. Luar biasa. Atau mungkin Mbah mau melukis sosok yang kemarin kita syuting Mr. Tukul jalan-jalan di Gunung Batu Palangkaraya. Yang udelnya katanya. Ini Mbak, lihat sosok itu bisa ketawa. Terus bintang tamunya seorang penyanyi dipikir ketawa bercanda, nggak tanya kesurupan ketawa ya Mbak ya. Luar biasa. Dipikir bercanda sama tim kreatif. Ya udah jangan bercanda. Serius. Malah termasuk ya itu kesurupannya ketawa. Nah, pemirsa, kita pasti penasaran dengan rupa kodam dari masing-masing bintang tamu kita. Sosok apakah yang selalu mengikuti mereka, berwujud baikkah atau justru sangat menyeramkan? Kita persilakan Mbah Bejo untuk melukis. Give applause to Mbah Bejo dan friend. Greng. Sambil menunggu lukisan Mbah Bejo selesai, kita lanjutkan obrol kepada bintang tamu. Kembali ke laptop. To all my guests. Nah, kira-kira kalian penasaran nggak nih dengan sosok kodam yang sedang dilukis oleh Mbah Bejo nih? Monggo dari Manohara dulu. Yang pasti penasaran sih, interesting soalnya ini pertama kali melihat sesuatu seperti ini dan bukan hanya pertama kali, but it's also mereka kan lukis my
thing ya. So yeah, it's interesting. Oke, penasaran ya. Seperti apa? Apakah baik, apakah buruk, atau berbentuk apa ya? Nah, kalau dari Mbah Gimbal, monggo Mbah. Kalau saya enggak penasaran karena hari-hari saya kebanyakan berkumpul dengan teman-teman paranormal. Satu, karena kemarin juga saya menghadiri ulang tahunnya FKPI yang ke-12 di mana dihadiri oleh seluruh paranormal seluruh Indonesia, dan kebetulan saya juga bintang tamu pada waktu itu. Jadi hal-hal semacam ini nggak asing bagi saya gitu. Iya, ya, luar biasa. Kalau Ola dan Pepi ini pasti akan sangat penasaran, Mas. Karena itu kan ya seperti saya bilang awal tadi, ini di luar akal sehat kan. Kasat mata, nggak bisa dilihat langsung gini kan. Betul. Dan selalu orang bilang bahwa itu ada itu. Pasti apabila ini bentuknya seperti ini pasti akan penasaran kan. Betul. Apabila divisualkan seperti ini. Apakah di balik kamu kodamnya bentuknya kayak cut patke ya kita. Apa itu emang Mas? Cut patke masa Siluman nggak babi. Kalau dari Ola mungkin? Oh, kalau saya kan memang tahu bentuknya, tapi belum pernah lihat wujudnya gitu. Jadi ya pasti penasaran, pengen tahu sebagaimana bentuknya. For all my guests, kalau kalian sendiri sebetulnya membutuhkan sosok kodam itu sendiri atau enggak nih? Monggo. Ya, personally sih Manu kurang ngerti ya dengan dunia hal-hal seperti itu. Yang pasti sih I just live my life as it goes aja, tapi kalau membutuhkan atau apa atau spesifiknya kurang ngerti sih di bidangnya. Maksudnya kita nggak meminta, tapi kalau dia mau mengikuti ya saya tidak boleh memberikan janji kepadamu nanti kamu minta-minta pada saya. Nanti ikut-ikut aja terserah. Ya saya tidak ngusir juga gitu maksudnya ya. Kalau dari Mbak Gimbal, monggo. Sama, saya rasa. Ya. Kalau dari Olan. Sama Mas, apa yang seperti Mas Suko bilang. Waktu usia berapa kamu merasa diikuti oleh Kodam 3 itu? Ada satu yang baru, yang dari saya lahir, ada yang dikasih papa saya. Dikasih? Kayak duit aja dikasih. Nggak, maksudnya mungkin ya dari turunan dari nenek. Terus kemudian, nah satu lagi itu saya nggak tahu tuh dari mana gitu. Kalau Pepi gimana? Kok kodam-kodammu pada pulang apa nggak kamu bayar apa gimana? Udah habis masa kontraknya, Mas, nggak diperpanjang. Nggak, ini tanya benar gimana kalau? Gua jujur gue nggak tahu, Mas. Iya. Nah, karena emang selain emang tidak mendalami ilmu itu ya, Mas ya. Dan emang ada gue emang. Apa ya? Ada hodamnya emang. Enggak, tadi kamu bilang jujur Mas saya nggak tahu. Emang dari dulu kamu taunya apa sebenarnya? Taunya duit doang, Mas. Jadi kamu nggak ngerti gitu-gitu, Pep ya? Tapi ada kan, Pep? Pasti percaya ada dong. Ya, aku mempercayai hal yang gaib. Cuman ya untuk... Ya itu setiap sholat doain aja. Oh iya, pasti. Ngigo kamu pernah nggak? Hah? Ya orang tidur ngigo yang mana ngerti, Mas. Kagak sadar mana-mana juga. Ini pertanyaannya nih, ada yang lebih goblok lagi nggak pertanyaannya? Nih, orang nanya, dimarahin ya, baru saya ini. Lagian nanyanya bikin naik darah. Kan ada pepatah mengatakan malu bertanya balik lagi, Pep. Nggak bingung, nggak bisa-bisa. Nanya ya nggak masalah, Pep. Ini Pep ini kadang-kadang orang tuh nyenangkan orang tuh pekerjaan sebetulnya paling sangat luar biasa menurut saya. Daripada menyakiti orang, mendingan berbuat baik. Baik ke orang lain. Ya, serah. Kembali ke For all my guests lagi. Kalian sendiri memiliki pengalaman sosok kodam yang mendampingi kalian nggak? Monggo. Nggak pernah. Belum Iya, pernah ya. Belum ya. Kalau Mbak Gimbal? Kalau saya karena sering berkumpul dengan teman-teman paranormal juga, saya sering tidur di makam-makam, saya juga sering tidur di hutan sendirian. Bahkan sering saya jumpai hal-hal yang tidak selayaknya saya lihat, itu yang biasa gitu bagi saya. Misalnya yang pernah dilihat Mbah Gimbal apa sosoknya? Misalkan kepala yang besar sekali gitu, hanya kepala doang tapi besar sekali gitu. Kalau mulut yang besar? Beda lah, Mak. Besar sama panjang beda. Iya. Oh, besar. Kepala, matanya satu, biasanya merah, merah. Dan saya pernah masuk sebuah hutan itu jam 2 malam, itu ternyata ada perkampungan gitu dan ada kehidupan gitu. Tapi jam 2 malam gitu. Tapi teman-teman saya yang ikut juga nggak lihat gitu loh. Hanya beberapa orang gitu loh. Jadi orang-orang yang bisa tahu dan yang diberi kelebihan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Kalau Pepi dan Ola mungkin punya pengalaman apa? Pernah melihat sendiri atau apa mungkin? Atau pernah dalam hidup Pepi pernah melihat
sosok-sosok apa kamu lihat? Kalau melihat saya jujur belum pernah, Mas. Apa pengalaman apa? Waktu pernah ada syuting satu daerah di daerah Jawa Timur lah. Ya. Ada satu tempat itu bisa dibilang situs juga. Kita ke situ emang hanya meliput. Itu tidak bermaksud untuk mencari yang aneh-aneh ya. Ya. Ya acara yang saya bawain. Di situ semuanya laki-laki. Tiba-tiba pas dari awal masuk kan ada campers, ada PA itu ya, Green Sound. Itu dia selalu pada saat kita bercanda itu selalu kedengaran suara cewek ketawa. Padahal waktu itu kita syuting semua laki-laki. Ketangkep di audio. Oh, di audio di areal itu. Begitu pas dia ada satu ruangan, dia bilang sih ada ruangan permaisuri lah katanya. Ya. Kita bercanda di situ. Bercandanya biasa aja, tidak berlebihan, cuman sekedar ini aja untuk bikin. Itu pada saat editing suaranya kenceng sekali, suara cewek masuk ke audio kita. Itu aja sih, Mas. Kembali ke laptop. Anak Ola tadi kan belum jawab nih. Ya, kalau saya sih kalau melihat hal seperti itu nggak pernah ya, Mas, ya, nggak tahu apakah karena dilindungi. Karena di rumah saya sebelumnya saya tinggal sendiri itu beberapa asisten saya atau mbak saya di rumah itu selalu melihat sosok apa? Perempuan berambut panjang. Serius, ya, Mas. Perempuan berambut panjang, baju putih gitu ya, tapi nggak kelihatan gitu. Nah, sementara saya sendirian itu nggak pernah menemukan atau melihat dia gitu loh, itu, Mas. Dan satu hal lagi itu pada saat saya di rumah waktu udah lama sekali, hal-hal seperti itu nggak kelihatan, tapi saya pernah dikirimin nggak tahu apa ya, Mas, saya malah parcel. Bukan. Di kamar tuh tiba-tiba ada ulet aja. Oh. Dari apa, genteng atas, gitu. Dari atas. Bener itu. Bener, ulet gitu. Saya sampai kaget kayak apa gitu. Nah, pemirsa, kelihatannya Mbak Bejo sudah selesai melukis. Nah, Mbah bisa tolong tunjukkan lukisannya ke sini, Mbah. Monggo, Mbah. Luar biasa sekali. Wow. Manohara, and the backup for you is wow. Wow. Saya tidak tahu persis tadi. Bangsawan ya, seperti Saya tidak tahu persis tadi ini dengernya merinding Mbak. Ini Prancis bukan, tapi Amerika ini, Mas. Turis. Orang Amerika. Ya, agak merinding kenapa? Silakan duduk, silakan duduk. Jadi pemirsa gimana? Dilurusin apa gini aja? Gini aja ya. Ini yang maaf ya, saya pegang dulu ya. Yang ini anunya Mbak Gimbal, ini apa? Macan putih nih, Mas. Macan putih. Harimau putih. White tiger, macan putih ya. Kalau ini tadi orang Amerika yang jelas, nenek dari orang Amerika sana. Perempuan apa? Laki-laki. Laki-laki kok nenek sih? Maksudnya orang Amerika itu. Kakek. Ya, kakeknya dari Grandpa enok. Yang jelas nenek moyangnya orang sana. Oh, nenek moyangnya maksudnya. Nonane gambarnya cowok. Maksudnya nenek moyangnya. Maaf pemirsa, nenek moyangnya ya. Luar biasa. Kalau Eola Dama ini belum ya, Mbak ya? Nanti di belakang. Mungkin kamu gambarnya kampret kali. Wah. Happy. Masih semangat? Mana suaranya? Subhanallah. Ini yang anak-anak muda nih saya doakan dari penerbangan kan. Saya doakan mudah-mudahan jadi petani kamu. Jauh banget, Mas. Kan hidup itu kan misterius. Bukan misterius, sudah jelas. Kalau orang udah hidupnya jelas, pendidikannya jelas, kedepannya pasti jelas. Iya. Bener nggak? Maksudnya kalau dia sudah jadi seorang penerbang yang baik, dia bisa menabung, terus tabungannya untuk beli lahan dan bisa bercocok tanam, bertani, dikelola oleh orang-orang yang nganggur-nganggur ini. Nah, itu baru nyambung. Ini namanya udah membuka lapangan pekerjaan, mengentaskan kemiskinan, membantu pemerintah. Kembali ke laptop. Untuk Manohara dan Mbah Gimbal, gimana nih dengan hasil lukisan Mbah Bejo? Kalian kan mengenal sosok yang dilukis Mbah Bejo nih, monggo. Memang menarik sekali sih, soalnya kebetulan my father, papa dari Amerika ya. Jadi
untuk menggambarkan sosok dan dibilang from the US, it's interesting. Luar biasa. Ada korelasi ya, ada klik chemistry ya. Ternyata mama dan papa ya. Siapa? Papa. Papa itu dari Amerika. Kalau Mbah Gimbal, monggo. Saya rasa apa yang dilakukan Mbak Bejo hari yang luar biasa saya rasa. Percaya apa tidak, itu adalah masing-masing aja. Tapi apapun yang dilakukan beliau adalah sesuatu yang terbaik saya rasa sudah. Luar biasa. Memang cocoknya tegas, punya kewibawaan yang luar biasa ya. Jadi cocok pas ya. White Tiger. Dan kamu beruang kutub ini luar biasa ya. Kembali ke lab untuk Mbah Bejo atau Grand Fortune atau Grand Lucky, keberuntungan. Bejo itu kan arti bahasa Jawa. Kalau Inggris Fortune, Mr. Fortune, keberuntungan. Tadi kan Mbah Bejo sudah melukiskan sosok Kodam, Manohara dan Mbah Gimbal nih. Nah, energi masing-masing Kodam seperti apa Mbah? Boleh dijelaskan Mbah? Monggo Mbah. Yang jelas semuanya tadi yang nyikapi tadi saya tidak tahu ya Mas. Kalau Pak Mbah Gimbal tadi ada di belakangnya sini ada sosok macan putih. Itu karakter beliaunya juga seperti itu dengan tertutup pun dia bisa tembus nyampe kemanapun. Gitu, jadi seperti itu. Dan kalau Mbak Mano ini tadi memang sosoknya tadi aja komunikasi, cuman saya enggak bisa Mas. Yang jelas kalau bahasa Perancis enggak seperti ini, tapi jelas itu bahasa Amerika gitu. Yang satunya saya kira orang Perancis gitu kan. Kenapa nggak ngomong ke saya translate nanti. Seperti itu. Dan itu dari nenek moyangnya, jelas sekali itu Mas. Jadi itu yang bisa untuk mendongkrak itu. Jadi kalau yang lainnya cuman dominan, nggak dominan Mas. Ada sih, cuman yang paling kuat itu Mas orang Amerika. Luar biasa. Bejo biasa. Kalau Mbah Bejo sendiri nih, sosok Kodam yang mengikutinya seperti apa wujudnya? Apakah bisa berkomunikasi Mbah? Monggo Mbah. Ya, setiap manusia, setiap insan seperti saya sendiri selalu kita urah Mas. Jadi seandainya manusia ada lahir, hidup, mati, janji lahir, janji hidup, dan janji mati. Itu manusia itu sendiri yang harus tahu. Dan setiap manusia itu harus tahu pantangan diri kita sendiri. Kalau saya mungkin lahir di hari ini pasti ada hari kosongnya, hari istirahatnya yang satu. Ini kan ada yang pamomong tadi, yang namanya kodam di belakangnya. Roh pamomong itu tadi. Jadi setiap manusia kalau dibenturkan dengan lahir dengan batin ini dibenturin, itu yang nggak sinkron, itu pasti sedikit oleng Mas. Itu seperti itu. Setuju. I do agree. I do. Makanya harus sinkron hati dan pikiran. Kelihatan kalau kamu berbohong itu hati itu tidak mau. Kan hati itu suci, bersih. Jangan dikotori. Pikiranmu kotor. Kembali ke lab. Pemirsa. Bapak pemirsa. Belum. Ingin lihat lagi aksi dari bintang tamu saya nyentrik ini, kita beri tepuk tangan yang meriah untuk Mbah Gimbal. Mbah. Pemirsa, saya sebelumnya akan menunjukkan bahwa ini kertas kosong. Saya akan menulis sesuatu di kertas ini. Dan sudah ada coretan di tangan saya. Sini juga ada amplop kosong. Dan di sini tentunya ada angka-angka yang luar biasa karena ini ada angka-angka keberuntungan
Tapi hak istimewa ini saya coba akan berikan kepada, boleh Mbak Ayan? Pegang aja di situ. Oke. Saya minta dari sana 3, boleh putih 3, sini Mbak. Kita bermain di sini dulu. Ayo Mbak, ibu-ibu, ayo Mbak, 3 orang ke depan. Yuk, 1, 2, 3, 1, 2, 3, cepat. Oke. Di sini permainannya sederhana. Anda boleh menyebutkan masing-masing angka favorit Anda. Masing-masing boleh menyebutkan angka favorit Anda. Kita tulis di sini. Dan setiap orang setelah ini penuh boleh menggunakan kalkulatornya masing-masing. Coba kalian hitung. Tapi sebelum ini ditulis angkanya, mata saya akan ditutup. Mata saya akan diplester. Mata saya akan ditutupi berkali-kali dengan ini dan ini. Mbak, boleh dicek dulu? Percaya. Ya, dicek satu-satu. Coba satu-satu. Sebelum itu akan menempel ke mata saya juga akan masih ditutupi oleh 2 koin yang akan menempel di mata saya. Dan di sini ada juga kalkulator yang menemani saya, karena masing-masing yang belum bawa HP boleh menggunakan kalkulator ini. Saya mulai dari Anda. Sebutkan angka favorit Anda. 4. Saya akan acak supaya netral bahwa saya 7. 8. 3. Benar. Saya acak supaya enak. 5. 11. Langsung 11. Oke. Sebenarnya harus satu-satu ya. Oke, lain satu. Berapa yang belum? 2. Oke, saya acak. Ya. 3. 9. 4. Semuanya boleh siapkan kalkulator Anda dan mulai siap-siap berhitung. Berapa lagi? 6. Oke. 8. Boleh. 5. Boleh. 7. Boleh. Di sini ya? 1. Mana? Di mana? Boleh. Gini. Oke. Lagi? 4. Boleh. 6. Boleh. Ya, jadi semuanya boleh siap-siap. Kalkulatornya siapkan Anda. Berapa lagi? 9. Oke. 4. Terakhir 6. Oke. 6. Oke. Sekarang di sini sudah ada angka-angka. Jadi saya tidak tahu jumlahnya karena ini benar-benar Anda boleh menggunakan ini. Dan Mas Pepi, ya. Saya bisa minta tolong tutup mata saya. Oh iya. Di sini Mas. Oh iya. Ya. Selama mata saya ditutup, tolong Anda hitung pakai HP Anda dan juga di sana tulis sesuai yang ada di kalkulator itu ya. Dan jangan berisik ya. Anda juga boleh siapkan kalkulator Anda. Di HP itu kan ada kalkulator. Supaya 1-2 orang menyatakan itu benar dan itu sah. Coba yang lainnya juga. Oke. Bentar, saya tutup pakai koin dulu. Maaf ya Mbak ya. Ya. Maaf ya. Koinnya satunya lagi, Mas. Hah? Koin satunya lagi. Bentar. Oke, satunya lagi. Mbak. Maaf ya Mbak. Maaf. Tambah lagi Mbak? Iya, yang banyak sekali. Saya yakin ke belakang Mbak? Iya, boleh. Cukup Mbak? Boleh, sini masih kosong.
Maaf ya Mbak, maaf ya. Cukup Mbak? Masih ada kainnya hitam tadi, Don. Kain yang hitam? Ya, boleh sekalian kainnya hitam ditutupkan ke mata saya. Yang ini Mbak, depan? Kain-kain yang hitam tadi. Kain yang hitam mana? Kain yang ada di 3 orang tadi. Ini Mbak? Ya, boleh diikatkan terus ke... Maaf ya Mbak ya. Ya. Ikat yang kuat Mas, ikat yang kuat. Cukup kuat Mbak? Oke, lagi, tambah lagi, tambah lagi. Maaf. Maaf ya Mbak. Ya, tambah lagi Mas, satu lagi. Tambah lagi Mbak? Ya, tambah lagi. Mbak nambah mulu ah. Satu lagi Mbak, di sini Ya. Mbak. Ya. Maaf ya Mbak. Nun sewu. Saya benar-benar dalam suatu kegelapan. Bila mana Anda dalam posisi kegelapan, pesan saya hanya satu, jangan panik. Berusaha konsentrasi. Sama pada malam hari ini, saya akan coba berkonsentrasi. Sebelum itu dilaksanakan, Mas Peping, Iya Mbak. tolong keluarkan uang Anda berapapun. Jangan ditunjukkan kepada saya. Nggak diminta kan Mbak? Kalau takut diminta, keluarkan uang yang paling kecil aja. Kemudian di sana ada nomor seri. Anda boleh tulis di kertas yang lain. Silakan nanti tunjukkan berapa nomor seri Anda ke orang lain. Sambil menunggu teman-teman kita melakukan Saya tulis ya atraksi. Mbak ya? Iya. Tunjukkan juga bahwa uang itu benar-benar rupiahnya segitu. Jumlah di situ kan ada angka-angka. Di situ kan ada nomor seri. Oh, nomor seri. Ya, jangan mendekat sama saya, bisa agak menjauh. Terus hasilnya tunjukkan kepada kepada penonton di sini dan juga tentunya di rumah. Ya Mbak. Sampun Mbak. Sudah Mas? Sudah. Tunjukkan ke semuanya. Dan ada boleh uang Anda tadi. Mau di close up nggak? Boleh, tunjukkan. Boleh. Close up yang ini nih. Uangnya juga. Udah Mbak. Uangnya juga, oke. Sekarang saya akan coba merasakan berapa uang yang Anda keluarkan. Kan di situ ada uang 1.000, mungkin ada uang 20.000, ada uang 100.000, ada uang 50.000, ada uang 20.000. Tapi pada hari ini Anda mengeluarkan satu uang yang warnanya coklat, betul? Bagaimana penonton, betul nggak? Betul. Dan tentunya uang itu pasti kalau coklat kita tahu sendiri 5.000, betul? Betul. Tepuk tangan dong untuk beliau. Buktiin dong. Nggak diminta ya? Makanya tadi saya berharap yang kecil supaya nggak saya minta gitu. Selamat. Oke, Selamat. sekarang saya coba akan melihat di sini ada nomor seri ya Mas ya. Iya. Di sana ada huruf awalnya. Kalau nggak 1 ya L. Itu mungkin 1 ya. Kayaknya ini 1 ya? Bener, yang depan sendiri. Betul. Oke. Kemudian di sana dilanjutkan tidak ada angka, tapi huruf dan itu golf G, betul? Betul. Kemudian Fanta, betul? F, betul? Ya. Kalau ini yang ini kayaknya ada angka genap dan kemudian disusul angka ganjil yang sama 411. 2, bener Ya. angka ada 2, angka genap. Betul. Betul ya? Selanjutnya? Ada angka ganjil 5. Betul. Dan terakhir ada angka 1 di sana. Betul. Jadi seluruhnya adalah 1 GF 441 251, betul?
411. 411251, betul? Betul. Oke. Oke, yang di sana juga bagaimana Mas Pepi? Udah selesai? Sudah selesai, Mbak. Udah selesai? Sudah. Di sana ada angka 2, 9, 8, 7, 6, 7. Ah, susah kan? Mbak sih yang minta tadi. Nah, kan? Aduh. Luar biasa. Kita beri tepuk tangan sekali lagi untuk Belum selesai. Mbak Gimbal. Permainan ini belum selesai karena tadi benar-benar kalian menyebutkan secara acak, kita tidak perlu berkali-kali benar. Tapi yang luar biasa, angka keberuntungan itu bukan milik saya. Mbak Munara bisa kesini sebentar? Wow. Semua orang di sini melihat sebetulnya saya tadi menulis di sebuah kertas yang kosong, betul? Semua di sini juga iya, dan juga penonton yang di rumah tentunya tahu. Boleh Anda sobek sekarang? Wow, belum. Tulisannya apa sebenarnya? Angka-angka yang keberuntungannya itu kayak apa? Dan boleh Anda tunjukkan kepada semua di sini. Dan luar biasa, sebelum itu terjadi, saya sudah memprediksi 1 atau 5 menit yang lalu bahwa apapun yang Anda inginkan, saya harus bisa mempengaruhi pikiran Anda. Saya Mbak Gimbal, salam misteri tentunya. Luar biasa. Kita beri tepuk tangan sekali lagi untuk Mbak Gimbal. Oke, masih di Bukan Bat. Kembali ke laptop. Pemirsa, percayalah bahwa kekuatan yang tidak bisa tertandingi adalah kekuatan dari Tuhan yang Maha Kuasa. Terima kasih untuk bintang tamu saya yang telah berbagi, Manuhara, Mbak Gimbal, dan Mbak Bejo. Dan terima kasih untuk pemirsa di rumah maupun studio. Saya hanya Jas Kidik, Das Polak, tidak ada motivasi untuk melecehkan. Dan kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Ambil tontonan yang bagus dan yang kurang berkenan, jadi ambil tonton terbuka pembatas dan cara bukan mencuat terbuka mas.